warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menampilkan sebuah materi dengan berjudul Komunikasi Efektif dan Komunikasi Tidak Efektif dalam bentuk video. Baiklah, sebelum kita melakukan video, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Patu Subukti. Saya Ingrid Yanandika. Saya Anggi. Saya Yusrinda Yusuf. Saya Nathan Armanda. Saya Devi Fatwasari. Hai, saya Wode Fishari Yusfi. Saya Rehan Fariza. Komunikasi efektif adalah pertukaran informasi, ide, perasaan yang menghasilkan perubahan sikap sehingga terjalin sebuah hubungan balik antara pemberi pesan dan penerima pesan. Pengukuran efektivitas dari suatu proses komunikasi dapat dilihat dari tercapainya tujuan si pengirim pesan. Ingin kalian di sini. Kayak guys, kita belum masuk ya? Gimana ya? Sini sih langsung. Sampai ini yang belum datang kita lagi nih. Nanti jalannya 11. Assalamualaikum. Sorry ya guys, kalau aku tidak bisa dari mana lagi. Sorry ya. Nanti nggak mau jalan. Panas tenang. Ini kan semua ya, kita bentar lagi masuk ini loh. Udah seberapa ini? Guys, jadi ada lagi rame di Twitter tentang campaign tentang kelapa sawit. Apa itu? Campaign itu kayak isu-isu atau gosip yang disebarkan tidak sesuai dengan fakta oleh Uni Eropa. Contohnya itu kayak deforestasi, pemanasan global, kayak disebut sebagai tanaman yang rakus air. Tapi kalau misalnya kan sawit itu rakus air, kenapa nggak di ibu kota aja tanam sawitnya supaya nggak banjir? Nah, itu yang membuat permasalahan dari pihak-pihak yang kurang ilmunya menjadikan sebagai isu-isu negatif tentang kelapa sawit. Menurutku sih itu. Saya sih tidak setuju. Kalau kelapa sawit itu disebut sebagai tanaman rakus air. Sebab akar di kelapa sawit itu kan dia di atas. Nah, orang ini menganggap bahwasannya air yang diserap oleh kelapa sawit itu banyak. Sebenarnya tidak, karena kelapa sawit ini hanya menyerap air di permukaan saja. Yang menghabiskan banyak air itu ya tanaman kayu-kayuan itu, karena akarnya terlalu dalam. Tapi kan Gitu. kalau misalnya musim kemarau itu sungai-sungai juga ikut kering. Ketika ditanami kelapa sawit, itu tanaman menyusut, air menyusut jadi kering. Nah, itu kan sama aja boros air. Tidak boros air. Karena dia hanya nyerap di permukaan saja. Tidak nyerap sampai dalam. Karena paling dalam itu kelapa sawit akarnya itu sedalam 1 meter saja. Begini sih, tanaman Sedangkan itu air yang kita gunakan itu kan dalamnya 15 meter, 20 meter. Nah, masuk akal nggak kalau misalkan kelapa sawit itu disebut sebagai boros air? Nah, aku setuju sih. Soalnya menurutku, menurut sekecil pengetahuan saya yang saya pelajari itu, setiap tanaman itu nggak mungkin menyerap air melebihi kapasitasnya. Komunikasi tidak efektif adalah komunikasi yang tidak mengandung kesepahaman atau perubahan sikap. Artinya, komunikan tidak mengerti isi pesan dan tidak melakukannya sebagaimana yang dikehendaki oleh komunikator. Guys, aku mau tanya nih, kenapa sih kelapa sawit Indonesia itu tidak diterima di Uni Eropa? Kalau menurut aku sih ya, menurut aku tuh karena Eropa tuh merasa kalah saing dari Indonesia karena minyak yang mereka hasilkan seperti minyak nabati, minyak matahari itu kalah saing dengan minyak kelapa sawit yang kita hasilkan karena harganya juga terjangkau. Terus menurutku ini yang saya ketahui nih ya, kelapa sawit itu merupakan penyumbang devisa terbesar
deforestasi itu kayak dari kegiatan manusia itu sendiri yang ingin membuka lahan secara besar-besaran untuk menanam kelapa sawit yang berlebihan mungkin, atau kayak Makanya membakar juga ya, maksudnya. makanya di tahun itu pembukaan lahan tuh mungkin udah nggak ada ya, cuman mungkin lebih ke meningkatkan produktivitasnya tanamannya aja. Jadi nggak ada tuh pembukaan lahan lagi karena udah emang terlalu banyak juga lahan di desa kelapa sawit. Saja nih, WKB ini bahas apa sih? Tak ngerti aku. Dari tadi kami Tadi kan kamu sini loh, kamu tuh kemana aja? Kamu tuh kalau ngomong di bahasa Indonesia loh, ini nggak ngerti. Yo, boku ini ngechat, nang kamu itu sakit. Pakai bahasa Indonesia dong. apa artinya Oh, itu? iso ngerti bahasa Indonesia. Masa sini aja nggak Kita bisa. nih Indonesia loh, harus pakai bahasa Indonesia. Saya pakai Iya, bahasa bahasa daerah. Indonesia. Kita ini tuh lagi bahas tentang Black Campaign yang terjadi saat ini tentang kelapa sawit. Tuh dengerin. Itu Black campaign itu apa? Aduh, Jelasin guys, jelasin Coba lagi. jelasin lagi Bagi satu. apa? Itu isu yang dibuat oleh Eropa itu isu. supaya minyak kelapa sawit kita tuh jadi negatif di luar sana. Jadi Iya. yang nggak banyak yang di CPO kita. ya, jadi pemasaran kita itu yang mau dijual ke eksternal itu berkurang karena isu-isu negatif dari pihak Uni Eropa ini. Itu Rehan. biasa negara ini Rehan. Tapi aku nih masih 50-50 ya, kayak antara apa keuntungannya kelapa sawit dan kerugian kelapa sawit. Kayak salah satunya itu kayak pembukaan lahan. Kan kebanyakan kayak perusahaan-perusahaan kelapa sawit itu kan kayak buka lahan dengan cara membakar. Itu tuh gimana ya menurut kalian? Itu waktu itu emang ada sih, apalagi di Riau ya. Ya, Banyak saya itu ada pembukaan di- lahan dengan cara dibakar. Tapi sekarang tuh udah ada undang-undangnya, ada peraturan yang melindungi. Jadi nggak sembarang buka lahan cuma pakai bakar. Sekarang ya pakai alat berat, lebih terstruktur lah. Iya, karena kan pembukaan secara dibakar itu kan dampak negatifnya itu sangat banyak. Iya, tapi kebanyakan masyarakat kan kayak mikirnya kelapa sawit masyarakat kita sendiri aja lah, jangan Ya. Eropa, iya jangan kan Eropa, masyarakat sendiri aja kadang masih mikir kalau kelapa sawit itu banyak kerugiannya. Itu karena orang itu tuh dalam membuka lahan itu dia tidak mau ribet, maunya instan, cepat, murah. Nah, itulah rakyat kita. Itu. Sebenarnya pola pikir dari masyarakat ini yang harus diubah. Iya. Guys, Apa? Kita nggak jadi masuk. udah ngantuk, aku tidur Cil. Gimana? Sekian video dari kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.